pelajari untuk melihat orang yang didampingi itu, dia punya hati itu seperti ini nih, sebodoh lah, masa bodoh gitu. Contohnya masa bodoh tersebut Ustaz, cuma kan dari cara menitis ilmunya itu kan beda dengan pembelajarannya. Itu terkadang ada lewat mimpi Pak Ustaz, ada lewat misalkan seperti kita lagi tafakur, kadang-kadang kita lagi yang ngobrol seperti ini ada gitu. Jadi memang dia memberikan pelajaran, tidak melihat kita lagi posisi tidur aja. Kadang dia ngasih pelajaran seperti kayak gini, kita dikasih ngobrolnya seperti orang yang ngaji gini. Benar, seperti berhadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama kami keluarga silaturahmi. Dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, para pendengar, para penonton selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, malam ini kita bisa bertemu lagi, namun dengan Adeden sendiri. Ya, siap Pak Ustaz. Adeden sehat. Alhamdulillah Pak Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Jadi obrolan malam ini, jadi banyak yang ingin saya tanyakan. Insya Allah yang bisa saya jawab Pak Ustaz. Jadi saya penasaran waktu obrolan sama Warijal. Iya Pak Ustaz. Mengenai tentang keturunan. Kata beliau, seketika turunan kita, entah itu dari kakek, entah dari ibu, dari buyut, ya, kalau ada yang berspiritual sehingga bisa mitis kepada cucunya. Mungkin kalau gambaran saya ya, jadi dikatakan bisa mitis itu ya mungkin karena di darah kita ya mungkin ada DNA darah beliau juga ya, darah beliau juga. Tetapi untuk secara penjabarannya, jadi arti penitisan tersebut mungkin yang tahu seperti apa sih penitisan tersebut. Apakah dia itu diikuti oleh keilmuan daripada kurun-kurunnya, dapat pembelajaran daripada keilmuan kurun-kurunnya, bagaimana? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Ustad. Udah menanyakan salah satu persoalan yang memang ini secara versi Deden ya Pak Ustad ya. Pak Ustad menanyakan tentang masalah yang kemarin dibahas oleh Warijal tentang masalah nitis itu ya Pak Ustad ya. Cuma untuk bicara nitis itu sebenarnya saya juga kurang memahami Pak Ustad. Jadi dengan bahasa tersebut saya kurang paham. Cuma yang saya pahami secara pribadi bisa ada kemungkinan ya, kayaknya seperti bab ilmunya mungkin. Keilmuan beliau yang keilmuannya mungkin. Itu karena yang saya rasakan seperti ini Pak Ustad. Yang pernah diceritakan sebelum sesudah ya. Nah, jadi mungkin orang tua kita dulu dia mungkin sering tirakat atau puasa atau zikir dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah beliau tidak ada, mungkin keilmuan atau kebaikannya itu datang ke salah satu cucu, itu pun yang dia pilih. Jadi tidak bisa semua. Tidak bisa biasanya Pak Ustad ya, karena keluarga pun karakter itu berbeda Pak Ustad. Nah, jadi pengertian Deden, walaupun ada itu tidak bisa semuanya, paling hanya 10 cucu nih, paling bisa hanya satu mungkin, itu Pak Ustad gitu. Biasanya ada nggak ciri-ciri si cucu tersebut yang akan dititisi oleh keilmuan para kurun-kurun itu, ciri-cirinya seperti apa sih? Apakah di awal daripada nanti sering mimpi sesuai yang ceritakan ada dan kemarin mimpi sama kakek? Satu cucu itu yang memang didampingi ya, misalkan didampingi oleh ilmu karuhun yang terdahulu, misalkan kakeknya atau buyutnya gitu, secara bahasa Sunda kan buyut ya. Nah, itu kadang gini Pak Ustad, secara konsep yang kita pelajari untuk melihat orang yang didampingi itu, dia punya hati itu
seperti ini nih, sebodoh lah, masa bodoh gitu. Contohnya masa bodoh tersebut misalkan punya dia diambil, punya dia misal hak dia diambil, dia kadang punya pikiran biarin lah, punya jiwa Bisa dikatakan tulus ya. tulus lah, bisa dikatakan tulus lah. Jadi apapun yang mengenai kepada orang tersebut, misalnya hujatan orang, Iya. hinaan orang, kejahatan orang, mungkin dia Menerima. Ya, contohnya gini Pak Ustadz, seperti saya menyontohkan, ini kita punya gelas nih, ya kan bersih. Nah secara tidak langsung kan kita pengen isinya yang bersih juga. Iya. Nah kayak ilmu orang tua dulu, mungkin bisa bicara tentang ilmu orang tua dulu, dia kan sifatnya mungkin ilmu yang memang dipakai secara kebaikan atau positif, nolongin orang dulunya atau puasa dan sebagainya. Jadi datangnya pun ke tempat yang memang punya hati secara pribadi itu ya tadi tidak gampang tersinggung. Oh, jadi yang nitis itu jadi keilmuan keruhun itu. Iya. Jadi keilmuannya ya. Keilmuannya. Mungkin bisa dikatakan karomah itu tidak mati ya. Jadi karomah itu tidak mati, akan selalu hidup. Iya. Mungkin itu yang bisa dikategorikan karomah itu nitis kepada cucunya yang terpilih. Yang terpilih. Cuma gini Pak Ustadz, itu pun yang terpilih, salah satu cucu tersebut, dia tidak bisa hanya ibarat menerima dan dia diam di tempat, tidak bisa Pak Ustadz. Tujuannya ketika misalkan memang ada tempat dan ada isi, ketika menyatu gitu ya, ketika menyatu itu punya salah satu perjalanan yang sesuai dengan keamanahan biasanya. Oh, Misalkan contoh kecilnya buat keluarga, atau jadi pengayom keluarga, atau jadi misalkan penengah buat keluarga gitu biasanya ya. Intinya mah buat menguatkan gitu ya tentang akidah, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Itu versi Deden gitu, cara mempelajarinya seperti itu. ya, jadi kan mungkin kalau di daerah kita, khususnya kan Nusantara mungkin ya, Nusantara kan orang-orang terdahulu mungkin bisa dikategorikan orang-orang yang hebat lah. Iya. Karena kan tirakatnya mungkin orang terdahulu mah banyak melakukan tirakat seperti papanya, kholwatnya. Jadi bisa dikategorikan seketika seseorang yang tertitisi, apakah orang tersebut jadi bisa mempunyai kemampuan seperti orang terdahulu sesuai waktu hidupnya. Kalau keahliannya dalam bidang pengobatan misalnya, apakah si cucu ini tanpa terlebih dahulu belajar tentang pengobatan, tetapi ntar dia bisa sendiri apa gimana? Bisa Pak Ustadz, bisa sendiri. Jadi contoh misalkan tadi si cucu ini memang tidak ada itikat buat mempelajari spiritual dengan hal yang pengen ngobatin orang seumpamanya, tapi dengan cara menitiskan ilmu dari orang tua dulu misalkan ya ke si cucu tersebut, dia bisa sendirinya. Itu pun terkadang tidak bisa semaunya dia kadang-kadang datang ketika dibutuhkan. Jadi nggak misalkan seharus kita seumpamanya nolongin orang nih gini, kadang-kadang suka ada tuh kita waktu nggak bisanya gitu. Tapi orang yang tertitisi ini seketika dia dititisi oleh keilmuan leluhur kita, apabila seorang yang nggak mau gitu menolak, apakah tetap keilmuan tersebut akan terus memaksa supaya dia itu mau memegang amanah ini? Apakah ya bisa dipindahkan apa gimana? Kadang kalau menurut saya pribadi Pak Ustadz ya, secara pribadi saya, kadang-kadang kalau udah ada bagiannya, kalau udah haknya, itu kadang sulit Pak Ustadz. Sulit ya. Misalkan gini, contoh seumpamanya nih Pak Ustadz ya, saya contohkan Pak Ustadz. Pak Ustadz ini salah satu misalkan cucu yang akan dititiskan keilmuan kakek ya, atau misalkan buyut dulu gitu. Pak Ustadz kan misalkan secara pribadi nggak mau nih, saya nggak mau, toh saya walaupun dititiskan nggak ngerti cara makanya segala macam, menolak terus gitu dengan hal seperti itu. Lambat laun itu bakal ada penerimaan. Kadang kita suka dikasih pelajaran lewat kehidupan. Kadang-kadang dunia kita secara pribadi itu bakal terpurukkan, jadi seolah-olah dibingungkan lah, dibuat gelisah. Nah, jadi kita di hati itu timbul yang namanya capek lah, gitu kan? Sudah capek, sudah kebanyakan capek, rasa capek datang terus. Kadang-kadang kan orang
punya pikiran yang memang pengen anggaplah hijrah gitu kan, bosan hidup kayak gini aja di dunia ini aja, gue pengen lebih baik lah. Nah dari situlah entah caranya tuh masuknya. Tapi untuk orang yang tertitik kan ya, apakah dia harus ada pekerjaan untuk penyempurna keilmuan daripada apa yang dititisi oleh leluhurnya? Apakah dia logo baik tidak melakukan apa-apa? Apakah harus ada penyempurnaan, misalkan harus puasa atau ya sering bangun malam? Apakah cuma logowo jadi seolah-olah ilmu tersebut sempurna dengan sendirinya? Apakah perlu pengusahaan orang yang tertitisi tersebut? Sebenarnya itu pure dengan sendirinya Pak Ustadz. Jadi ntar ketika misalkan yang tadi diceritakan ilmu tersebut itu, dia bakal ada perubahan dalam dirinya. Walaupun dia nggak pernah puasa, misalkan contoh Senin Kemis jarang ya puasa misalkan nih, tiba-tiba ada dorongan dari hati lah gue pengen puasa sunnah nih ya. Jadi secara pribadi itu timbul dari hati. Misalkan seperti jarang sholat malam, dia tidur jam 8 sampai pagi lagi, lu seperti itu. Tapi ketika ada minggu-minggu selanjutnya pasti dia bakal terbangun dalam sepertiga 3 malam, seperti ada yang membangunkan, atau misalkan dari hatinya tuh dia tiba-tiba oh pengen sholat malam, itu tiba-tiba Pak Ustaz. Berarti dalam arti seketika seorang tersebut akan tertitisi oleh keilmuan para leluhur, jadi dia itu tidak memaksakan ya, tidak memaksakan untuk ada perubahan atau ingin menyempurnakan keilmuan titisan tersebut, tapi cuma bawa dia sendiri yang merubah dari sikapnya, yang tidak pernah sholat jadi sholat, yang tidak pernah bangun malam jadi bangun malam. Ya mungkin dengan perubahan kehidupan tersebut itu proses perjalanan ilmu-ilmu titisan tersebut yang akan untuk sempurnalah kepada si cucu tersebut. Jadi ada perubahan dengan sendirinya. Jadi dia itu dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan sendirinya, jadi ilmu itu bisa sempurna gitu ya. Bisa Pak Ustaz, karena kenapa ya bicara tentang ilmu seperti itu tuh, terkadang dia berbaurnya itu hablum minan nas. Kadang-kadang dicontohkannya, kadang tiba-tiba ketemu dengan si A yang memang ngobrolnya alurnya kok bisa ke sini. Jadi dia tuh diberikan pemahaman secara yang dia tidak sadari gitu. Kadang oleh alam, kejadian alam dan sebagainya gitu. Yang kata tadi Pak Ustaz bilang, ilmu ini berproses. Tidak instan langsung misalkan nitis dia langsung punya kemampuan atau misalkan kesaktian, tidak seperti itu sebenarnya. Konsep ilmu yang memang positif atau ilmu Allah ya, ilmu Allah lah. Nah yang dipakai oleh orang tua dulu, jadi masuk ke cucu atau anaknya itu dengan jalan proses Pak Ustaz. Ini juga saya punya cerita ya, cerita, tapi saya tidak sebutkan orangnya. Jadi ada suatu kejadian lah waktu zaman corona. Jadi waktu zaman corona itu, jadi ada seseorang, dia itu koma. Dalam arti koma kan dia meninggal tidak, hidup tidak, tetapi koma. Berapa bulan ya itu koma, itu hampir berbulan-bulan. Pokoknya keluarganya sih udah amat-amat sedih. Jadi punya prasangka ya sudah tidak tertolong lagi. Tetapi udah dapat berapa minggu, tahu 3 minggu, tahu 2 minggu dia itu bangkit kembali. Tetapi anehnya setelah dia itu bangun sehat kembali, dia punya kelebihan. Kelebihannya seperti dia bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Setelah ditelusuri oleh keluarganya, kok bisa seperti ini? Terus dia berceritalah waktu keadaan komanya dia itu sebenarnya dibawa oleh keruhunnya, keruhunnya dibawa oleh kakeknya, terus dididik dalam arti pembelajaran. Waktu dia koma tersebut. Dia koma, kan ari tubuh dia berbaring, tetapi ternyata jiwanya itu dibawa-bawa oleh keruhunnya. Jadi diajari lah keilmuan seketika dia sembuh, itu jadi ada kelebihan. Punya kelebihan ya. Punya kelebihan. Apakah itu sama ya seperti titisan itu? Sebenarnya sama Pak Ustaz. Cuma kan dari cara menitis ilmunya itu kan beda dengan perjalanan mungkin.
ada yang mungkin perjalanannya seperti ini, ada yang seperti tadi yang saya ceritakan. Cuma kalau memang misalkan cerita yang tadi, saya percaya, karena percaya ya Allah maha segalanya, Allah maha lebih maha, wah kalau diceritain mah tadi ya. Kenapa saya percaya tadi? Ketika Allah mau menaikkan salah satu derajat hambanya, tidak ada yang tidak mungkin, Ustaz. Ya tadi seharusnya kan yang dinilai oleh keluarga ini kan gak bakal tertolong nih secara pikiran gitu kan, secara logikanya orang sehat, karena dia sudah koma di angka berapa minggu? 2 minggu, ketiga minggu dia udah koma. Secara tidak langsung kan orang berpikiran, wah kayaknya gak bakal selamat, bener gak? Cuma kalau bicara tentang hakikat, Allah yang tahu, Allah maha tahu, Allah yang memberikan segalanya untuk kehidupan mungkin ke depannya, Bos. Dan mungkin untuk dari orang-orang yang terpetisi mungkin dia itu banyak belajar ya, banyak belajar tentang kehidupan, tentang ibadah, dan mungkin bisa apa tidak terjadi. Jadi cara pembelajaran tersebut jadi secara langsung, jadi keilmuan tersebut yang mengajari kita, dalam arti ya seperti berhadapan seperti ini ya, dikasih pelajaran bisa nggak seperti itu? Sebenarnya bisa, Pak Ustaz, cuma lebih condongnya ke arah kehidupan biasanya. Jadi tertatanya kita mempelajari orang, misalkan ngajarin orang, misalkan saya ngajarin Pak Ustaz nih, misalkan kata Pak Ustaz bisa atau tidak? Bisa, cuma itu metodenya paling ke kehidupan dulu untuk penerimaan. Enggak, dalam arti dikasih pembelajarannya, dikasih pembelajarannya apakah melalui mimpi, apakah ya melalui seperti AA dan saya ngobrol gitu, apakah seperti ada pelajaran siloka dari mimpinya, apa gimana gitu, di pembelajarannya. Pembelajarannya Jadi memberikan pembelajarannya keilmuan tersebut. secara kepribadi saya, secara pribadi mungkin. Jadi pembelajarannya itu terkadang ada lewat mimpi, Pak Ustaz. Ada lewat misalkan seperti kita lagi tafakur, kadang-kadang kita lagi yang ngobrol seperti ini ada gitu. Jadi memang dia memberikan pelajaran, tidak melihat kita lagi posisi tidur aja. Kadang dia ngasih pelajaran seperti kayak gini, kita Bisa dikasih ngobrolnya seperti orang yang ngaji gini, benar seperti berhadapan seperti itu. Kadang ada yang bisa berhadapan, kadang ada dalam mimpi, kadang ada di suara gitu. Kadang Tapi seperti itu. ada nggak istilahnya kan setelah takbir bahwa itu seorang terbuka, ya mungkin kan dikhawatirkan untuk yang syariatnya kurang kuat ya. Jadi ada nggak istilah bisa terjadi sosok jin menyerupai sosok sepuh, sehingga ya awalnya mengajari baik tapi ujungnya bisa menyesatkan. Ada nggak seperti itu? Ada, Pak Ustaz. Karena saya bicara ada, saya pernah punya pengalaman, Pak Ustaz ya. Oh, pengalaman. Saya punya pengalaman secara pribadi. Nah, karena Pak Ustaz menanyakan seperti itu, jadi nyontohnya ke saya aja ya, karena saya punya pengalaman. Jadi dulu waktu awal-awal tentang bab spiritual atau tentang ilmu yang disebut yang tidak pernah terlihat gitu kan. Nah, jadi pada saat itu saya sering melihat sosok-sosok hal yang positif seperti orang yang pakai jubah, terus orang yang sering ngasih pelajaran jangan ninggalin sholat gitu, terus jangan pernah kamu berbohong dan sebagainya. Nah, tiba-tiba kurang lebih 2 minggu kalau nggak salah, itu saya pernah dihampiri salah satu perwujudannya luar biasa, pakai jubah sama kayak ulama-ulama ya. Cuma kosakata dia dulu ngajarinnya seperti ini ke saya, udah kamu mah jangan sholat lagi, karena kamu mah udah diterima sholatnya. Nah, jadi kalau misalkan kata-kata tersebut tidak bisa kita saring, wallahu a'lam bishawab, mungkin kita bisa rusak akidah, seolah-olah ibadah kita tuh sudah wah pakai sorban, cuma dia datang ke saya bilangnya kamu udah nggak usah sholat lagi, sholat kamu, ibadah kamu udah diterima. Cuma karena saya ini punya guru spiritual, saya bicara ke beliau, kata beliau jangan pernah kamu ikuti hal-hal seperti itu, karena sehebat apapun sholat itu jangan pernah ditinggalkan, karena sholat itu tiangnya agama tuh. Jadi mungkin mencoba untuk Pendamping.
Nah saya bilang tadi guru itu harus punya guru dohir, walaupun kita udah punya guru nih kan, orang kebanyakan punya guru katanya yang di mana gurunya yang nggak terlihat. Tidak cukup itu aja sebenarnya, kita harus punya dulu dohir agar apa yang kita alami di hal-hal ketemu ini atau di mimpi ketemu ini atau ketemu hal-hal yang lebih luar biasa lagi, kita bisa menanyakan dengan guru tersebut. Tapi untuk adegan sendiri ya, jadi hal-hal tersebut apakah ada pembedanya apa enggak? Misal hal-hal yang bisa membedakan bahwa yang datang itu ya bukan haknya lah, misalkan jin merupai seorang atau kiai dengan yang seaslinya. Jadi bisa tidak untuk membedakan hal-hal seperti tersebut dalam arti ya segi cara datangnya atau cara auranya beda atau dari segi bicaranya bagaimana untuk bisa membedakannya. Nah kalau saya dikasih soal seperti itu, saya bilang tadi saya selalu bicara tentang versi saya Pak Ustadz ya, pengalaman saya. Nah saya bisa ngebedakan hal seperti cuma agak tipis Pak Ustadz, tipis. Jadi ketika misalkan mana yang positif, mana yang negatif, itu kadang-kadang rasanya itu tipis. Kadang agak sulit juga. Cuma kita punya nih di hati nih, kita harus punya patokan yang memang ke diri itu, oh ini udah lain lagi, harus bisa seperti itu. Karena kalau bahasa tentang filter, kita harus bisa mengolah-ngolah bahasa yang bakal dikasih untuk buat dipelajari. Yang penting jangan jadi kalau yang membedakan itu yang mungkin diri kita yang ya bisa jadi diri kita yang asli ya, bahwa itu jangan diikuti, bahwa ini diikuti. Gitu Pak Ustaz. Ya kalau kita misalkan seumpamanya pemahamannya menerima asal terima, yang bagus kita terima, kadang yang jelek terus berubah bagus kita kadang-kadang suka terima, ya maksudnya yang tadi saya bilang misalkan jin ya kan, ya dia kan berubah perwujudan nih, misalkan seperti dia pakai jubah. Ya kalau kita tidak memahami goib-goib tersebut, arti memahami tentang secara rasa di diri kita nih, waktu itu bisa kejebak Pak Ustaz. Gitu. Ya, untuk Adeden saya ada pertanyaan lagi. Apakah setiap manusia yang pernah disaksikan oleh Adeden, apakah fitrahnya ada enggak pendampingnya dalam arti ya pendamping itu yang bisa dikategorikan tadi kerubun-kerubunnya apa kodamnya, hal-hal tersebut memang benar mengikuti apa gimana? Benar Pak Ustaz. Saya bilang tadi jawaban saya tidak jauh dari pengalaman saya Pak Ustaz ya, karena saya bisa ngomong seperti itu, saya pernah mengalami. Jadi ketika ada orang yang memang diikuti oleh tadi ya, maksudnya hodam atau misalkan luar daripada hodam atau misalkan karuhun lah bisa dibilang. Ya saya juga tidak bisa bicara tentang orang meninggal hidup lagi, bukan itu arahnya, bukan ke situ, mungkin ilmunya. Ada Pak Ustaz, karena bukan jarang tapi sering orang yang ngobrol sharing dengan saya kadang-kadang suka dilihatkan di belakang orang itu, oh kok ada sosok ini, ada ini. Ya karena sosok di belakang tersebut dia menyampaikan satu amanah, misalkan contoh yang ngikutin itu tolong bilang ke cucu saya atau misalkan ke keluarga saya gitu, agar dia lebih baik, agar dia lebih, ya condongnya ke hal yang positif lah mengarahkannya gitu. Itu pun kita menyampaikannya tidak bisa langsung sekaligus, kita harus ngobrol dulu, kemana dulu, baru kalau misalkan tepat dia ngasih bahannya seperti itu baru kita masukkan. Ya, jadi yang memberitahu si pendampingnya. Iya. Tapi untuk pendamping atau dikategorikan hodam-hodam yang kurang bagus, kan mungkin ada seseorang yang dulunya mungkin mempunyai ilmu apa gitu kali ya, itu bentuk hodamnya apa? Ada bentuk hodam yang kurang bagus, ada itu? Ada bosan. Jadi sebenarnya arahnya saya juga kurang memahami ya antara hodam yang bagus dan yang tidak bagus. Cuma kadang-kadang yang saya cuma bisa lihat itu kalau misalkan ada orang yang pendampingnya yang seperti itu kadang-kadang kita suka benturan Pak Ustaz. Benturannya seperti saya pernah nih punya pengalaman, banyaklah saksinya juga termasuk istri saya, uwa saya. Jadi
saya ini lagi posisi di rumah uak saya ini nih ngobrol. Nah ternyata di situ ada salah satu keluarga yang bawa temennya ikut ngobrol. Kita ngobrol pure, ngobrol biasa, ngobrol tentang kehidupan, tidak ngobrol kemana-mana. Tiba-tiba nih si makhluk tersebut masuklah ke jasad yang dia didampingi. iya masuk. Tiba-tiba ketika masuk dia marah-marah Pak Ustadz, marah-marah ke saya dulu. Bahasa Sunda dia bilangnya, kita udah ikut campur urusan aing ieu mah. Aing cenah milu jeung jelema ieu geus kebal. Gitu, karena dia dulunya pernah tapak kata dia. Itu mah saya pernah tuh Pak Ustadz. Makanya saya di situ punya berpikiran, wah harus hati-hati gitu kan. Terkadang kita yang memang tujuannya ngobrol biasa aja kok bisa menimbulkan hal seperti ini. Kadang ada sosok yang di belakang dia yang tidak terima ketika orang ini kita ajak ngobrol ke kebaikan, kadang suka menolak. Gitu Pak Ustadz. Berarti dari khodam tersebut yang mendampingi itu kan yang bisa beda-beda ya. Bisa Beda-beda. Jadi kan mungkin khodamnya ada yang berbentuk jin, ada pula yang berbentuk ilmuwan keruhun, mungkin seperti itu ya. Benar-benar Pak Ustadz. Cuma kalau yang memang secara negatif ya, secara pendamping yang memang luar daripada karun-karunnya atau buit-buitnya, itu kadang-kadang banyaknya tinggi besar berbulu Ustaz. Khodamnya seperti itu. Gitu. Cuma saya juga nggak tahu itu makhluk apa, nggak tahu. Nah kadang-kadang saya sebelum dia punya reaksi nih orang ini, kayak contoh pengalaman tadi, kadang-kadang yang itunya dulu tuh, pendampingnya dulu ngeliatin kayak semacam marah ke saya. Cuma saya mah kan memang orangnya ya sebodoh lah, yang penting masing-masing kan gitu. Itu alam dia, saya punya alam sendiri. Cuma karena dia mungkin tidak kuat, masuklah ke jasad orang tersebut. Jadi sehingga dohir sama dohir nih gitu. Terus ada cara nggak nih, misalkan seperti saya nih, Iya. seperti saya. Jadi saya misalkan punya keruhun atau keturunan, mungkin cerita dari orang tua atau cerita dari orang bahwa keruhun kamu itu bukan orang yang biasa. Apakah seperti saya bisa apa tidak itu untuk istilahnya mendapatkan keilmuan beliau yang walaupun tidak sepenuhnya. Bisa apa tidak itu? Bisa Pak Ustadz, tapi dengan satu catatan, yang penting patuh. Dalam arti patuh itu gimana? Patuh itu gini, misalkan gini, kita kan nggak tahu ya tentang kakek atau buyut kita masa dulu seperti apa, kan benar nggak tentang profil beliau. Cuma kan secara tidak langsung kadang-kadang suka ada energi ke diri Pak Ustadz. Misalkan suka pengen jarak, contohnya kan, yang nggak pernah jalan pengen jarak, atau misalkan yang nggak pernah ke bawah namanya di setiap doa itu mah ke bawah. Di situ sebenarnya udah ada tarikan, tinggal kita mematuhinya. Dalam arti mematuhi, mengistiqomahkan apa yang kita lakukan gitu. Sebenarnya kalau bicara tentang hakikat tidak ada yang tidak mungkin Pak Ustadz. Mungkin disimbolkan dia kan orang tua terdahulu kan suka memberi pepatah lah. Maneh teh kudunya minimalnya karena 7 turunan Ya. seperti itu. Terus 7 turunan kita udah sampai itu didoakan dengan Fatihah. Mungkin itu juga kan salah satu penyambung kita kan ya. Iya benar-benar. Penyambung kita supaya bisa istilahnya keilmuan keberkahan para keruhun-keruhun kita terdahulu yang nyambung kepada kita. Mungkin itu ya. Iya benar Pak Ustadz. Ya, emang saya pernah punya salah satu orang tua ya, artinya orang tua di sini guru ya, saya anggap guru. Beliau pernah ngomong juga Ustaz tentang masalah itu. Jadi beliau pernah ngomong ke saya gini, Jang, kan beliau ngomongnya Ujang ya ke saya, Jang, bukan nama, selalu bilangnya dengan lemah lembut. Jadi ilmu itu ada dua katanya, ilmu nasab, ilmu kasab. Justru pada saat itu kan saya tidak paham ilmu kasab apa, ilmu nasab apa gitu kan. Kasab itu kata yang belajar, nasab itu yang nggak belajar. Nah saya tanyakan, yang nasab itu ilmu seperti apa? Jadi ilmu yang memang orang tua dulu yang puasanya, terus zikirnya dan sebagainya, tirakat gitu kan, secara matangnya kadang-kadang ke kita gitu. Yang penting kita di situ walaupun matang harus bisa mengaplikasikan sesuai perjalanan beliau semasa hidup gitu Ustaz. Jadi bisa disimpulkan mungkin untuk obrolan malam ini, jadi mungkin orang tua kita terdahulu walaupun kita tidak
tahulah secara jelasnya mungkin dari turunan yang keberapa ya mungkin saya bisa meyakini lah mungkin ada di turunan kita yang terdahulu adalah istilahnya yang menjalani spiritual diterima oleh Allah dan ada keilmuannya. Jadi mungkin untuk kita anak cucunya ya alangkah baiknya kita sambung doa ya. Iya benar, sambung doa. Sambung doa kepada keruhun kita dalam arti ketika mungkin ada persambungan kan dianjurkan juga oleh agama ya. Iya. Jadi saling mendoakan. Jadi mungkin dari persambungan tersebut ya mungkin itulah akan muncul yang namanya keberkahan, kekaromahan, ketenangan. Itu kan wasilah daripada kita bakti juga kepada orang tua ya. Yang mungkin bisa disimpulkan. Jadi kita jangan putus asa lah. Misalkan dari orang tua kita atau dari kakek kita kurang baik, mungkin ada yang lebih baik. Nah, dari turunan yang keberapa ya. Benar. Ya, mungkin kalau kita beristiqomah terus mendoakan ruhun kita, istilah kata tidak tahu namanya, ya kita kirim Fatihah aja teruntuk turunan ruhunku gitu ya. Al-Fatihah yang mungkin itu bisa nyampe ya. Insya Allah sih Pak Ustadz dengan keyakinan. Ya, mungkin itulah hikmahnya. Jadi ruhun turunan kita yang mungkin terdahulunya dengan keperihannya, dengan tirakatnya, di seketika apabila kita patuh bakti sering berdoa menyambungkan doa, mungkin keilmuan tersebut bisa sampai kepada kita. Ya. Mungkin cukup sekian ya siap, untuk obrolan Ustaz. malam ini. Saya tutup ya, mudah-mudahan ayam manfaat. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.